Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk hari ini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang dari surat An-Nisa. Apabila tafsiran ini kurang begitu pas, mohon dimaafkan apabila ada suatu bacaan ataupun tafsiran yang tidak pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha itu artinya takutlah wadiya sopo sira kabeh. Wadiya artinya wadiya ataupun takut dalam bahasa Indonesia. Takut dalam tafsir ini diterangkan bahwa ditujukan kepada liyahfa alal yatama. Artinya kita ini takut ya terhadap anak yatim. Al yatama itu artinya anak yatim. Sopo aladina wong akeh, sopo aladina mau wal yakhsha takutlah, sopo takutlah aladina wong akeh, takutlah aladina orang banyak. Dari orang banyak takut apa? Lau taroku lamun ninggal sopo sira. Kalau meninggalkan dalam tafsirnya diterangkan kerabat dari kerabat anak yatim itu sendiri. Meninggalkan. Jadi orang banyak jika meninggalkan anak yatim, artinya bahwa terlantarkan anak yatim itu nasib daripada anak yatim kehidupannya diterlantarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya, seperti apa? Tidak diberi pendidikan pada umumnya layaknya anak-anak yang normal ataupun anak yang punya ayah dan ibu, tidak disuruh mengaji. Makanya dalam pembahasan ini takutlah kalau seperti itu. Min khalfihim saking duriya. Tafsirannya ba'da mautihim, sesudahnya meninggal. Artinya sesudahnya meninggal. Baik itu dari artinya ketika anak yatim itu masih punya kerabat, ya, otomatis ini ada semacam kasih sayang dari kerabatnya, dari saudaranya, misalnya yang berhubungan dengan bibi ataupun paman ataupun yang lainnya yang masih berhubungan dengan kerabat, maka akan timbullah rasa
kasih sayang itu kepada anak yatim itu sendiri. Tetapi jika kerabat itu anak yatim itu sudah hitungannya tidak memiliki kerabat, ya, tidak memiliki, meninggalkan mereka itu meninggalkan, menelantarkan atau juga meninggalkan meninggal misalnya kerabat selaka, atau juga kerabat itu tidak begitu peduli atau meninggalkan tentang apa kan dikepengen anak yatim itu sudah tidak diurus lah seperti itu, baik tidak diurus dalam masalah makanan atau tidak diurus masalah pendidikan. Nah, makanya di sini durriyatan diafah, keturunan yang lemah, maka takut akan semacam lamunanukah membuat menjadi lemah ataupun keturunan yang lemah itu ya lamunanukah pada karomatur seperti itu. Tetapi dalam pemahaman di sini auladan syiworon, anak kecil ya, anak kecil ya tadi ini. Khofu itu artinya takut alaihim, dia jadi wedi artinya bahwa yang ditakutkan itu akan terjadi kebinasaan. Dalam terang ini khofu alaihim adiyan itu lenyap atau binasa. Nah, artinya bahwa ketika anak yatim itu tidak diperhatikan, maka yang ditakutkan itu adalah kan kebinasaan itu ya semacam itu ya, meninggal karena kelaparan seperti itu, kelaparan, atau juga lamunanukah bisa diartikan binasa secara fisik ya bisa, kalau secara pikiran akan binasa secara pikirannya, kalaupun fisiknya hidup pikirannya binasa, artinya daripada karowo seperti itu, hidup tapi seperti itu. Jadi lamunanu kawayai umumai wong bisa ngaji, benar-benar bisa ngaji walaupun hidup, tetapi akan terjadi kebinasaan. Nah, makanya ketika ada anak yatim dari keluarga yang sudah tidak memperhatikan, dari saudara tidak memperhatikan, maka tanggung jawab daripada anak yatim itu tanggung jawab kepada kita orang Islam seperti itu. Nah, makanya perlu diperhatikan, perlu diperhatikan kehidupan daripada anak yatim. Artinya kehidupan yang secara normal
umumnya wong anak yatim makan, anak yatim bisa membaca, umumnya wong anak yatim bisa menulis, bisa mengaji, maka itu tanggung jawab daripada anak yatim, itu tanggung jawab kita semua sebagai orang Islam, agar anak yatim itu tidak binasa baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, seperti itu layaknya kita. Dan jangan lupa, kita sebagai seorang orang tua, kalau kita menisbatkan daripada tadi tentang pemahaman anak yatim, kita juga sebagai orang tua itu bisa menisbatkan tadi, kita ini harus memperhatikan anak keturunan kita. Ini sifat artinya bahwa sifat itu dipersamakan dari contoh tadi. Sebagai orang tua, kita ini berkewajiban untuk memperhatikan terhadap anak keturunan kita, anak-anak kita. Artinya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini jangan sampai tanggung jawab itu berupa pendidikan, pengajian, dan makanan misalnya, agar diberi makan, agar tumbuh sehat, diberi pendidikan agar anak itu menjadi anak yang tumbuh dengan kecerdasan. Orang yang bodoh wong arepan mene-mene bisa maca, arep mangkat ning Arjawi nang weru dalane, arep ning Jakarta weru mobile. Nah, dengan membaca, oh iya, iki dalan gini, dalan arepan ning Jakarta mobilnya nganggo mobil gini. Nah, seperti itu menjadi yang tumbuh dengan kecerdasan. Nah, dan jangan lupa dengan dinisbatkan tadi bahwa kita ini sebagai orang tua jangan sampai meninggalkan anak keturunan kita ini, meninggalkan anak yang lemah tadi di dalam penisbatan tadi. Artinya wong tuwae pinter, wong tuwae sugih, anaknya bisa baca, anaknya bisa nulis, berarti orang tua semacam ini itu hanya memikirkan diri sendiri. Orang tua semacam ini hartanya hanya untuk diri sendiri saja, tidak memikirkan nasib daripada anak keturunan. Jangan sampai kita sebagai orang tua kita ini membiarkan anak keturunan kita menjadi anak yang lemah. Artinya lemah itu dalam pemahaman umumnya wong bisa maca, wong bisa maca, umumnya wong bisa ngaji, wong bisa ngaji. Nah, berarti orang itu, orang tua semacam ini hanya kehidupannya memikirkan diri sendiri saja. Wallahu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.